Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan melalui penjelasan terhadap objek perancangan arsitektur 5, yaitu hotel bintang 4 dan shopping center. Lokasi perancangan berada di Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, lebih tepatnya berada di Jalan Panglima Polem, Gampung Laksana, Kota Banda Aceh. Berikut merupakan informasi mengenai luas tanah yang sudah saya tentukan untuk perancangan hotel dan shopping center. Luas tanah yang sudah saya tentukan adalah 14.725,8 meter persegi. Area tapak ditandai dengan garis hijau yang diarsir secara diagonal. Berikut merupakan gambar layout untuk objek hotel dan juga shopping center, di mana pengunjung mall dan juga tamu hotel akan masuk melalui pintu masuk yang sama yang disimbolkan dengan warna biru. Kemudian untuk tamu mall dapat langsung berbelok ke kanan untuk menuju mall, sedangkan tamu hotel dapat terus lurus untuk menuju ballroom hotel maupun lobi hotel. Pada bagian halaman hotel sudah disediakan beberapa slot parkir untuk roda 4 dan juga slot parkir untuk roda 2 tamu hotel. Yang membedakannya adalah tamu hotel yang mengendarai roda 2 akan masuk melalui jalur yang sebelah kiri pintu masuk, sedangkan untuk roda 2 pengunjung mall dapat masuk dengan jalur yang sudah disediakan di depan pintu, di depan jalan, seperti yang dapat dilihat. Kemudian pengunjung mall dapat memarkirkan kendaraan pada parkir halaman. Jika parkir halaman penuh untuk pengunjung mall ataupun tamu hotel, keduanya dapat memarkirkan kendaraan dengan masuk ke dalam basement sesuai panah dan juga ditandai dengan lingkaran biru. Kemudian pada bagian basement tersebut akan adanya nantinya palang pintu atau tiket box, sehingga orang-orang yang parkir di basement akan mendapatkan tiket untuk nantinya dibayarkan ketika keluar basement. Sedangkan untuk sistem parkir pada halaman akan dikontrol dan oleh petugas petugas keamanan ataupun petugas parkir halaman secara manual, agar tujuannya tamu hotel yang tidak berkepentingan untuk memarkirkan kendaraan dapat langsung setelah ia menurunkan penumpang hotel, ia dapat langsung keluar menuju pintu keluar dengan sesegera mungkin. Sedangkan jalur servis disediakan khusus pada bagian belakang, sehingga mobil barang, truk ataupun kendaraan roda 2 milik pegawai servis dapat diparkirkan di bagian belakang. Kemudian pada bagian belakang juga disediakan bangunan utilitas yang dipisahkan, masing-masing memiliki sendiri bangunan utilitas untuk hotel maupun mall. Untuk penjelasan pada gambar set plan ini hampir sama dengan gambar layout sebelumnya, di mana tamu ataupun pengunjung
masuk pada satu pintu masuk yang sama, kemudian diarahkan dengan sirkulasi yang sudah ditentukan, kemudian dapat memarkirkan kendaraannya sesuai keperluannya. Jika tamu hotel akan memarkirkan kendaraan pada halaman hotel, dan untuk pengunjung mall akan memarkirkan kendaraan pada halaman mall. Kemudian keduanya akan keluar dengan satu pintu keluar yang sama juga, hanya saja dibedakan yang mana keluar untuk roda 4 dan yang mana keluar untuk roda 2. Untuk keterangan informasi yang sebelumnya lupa saya beritahukan bahwa ada kotak-kotak kuning pada halaman tapak ini yang merupakan macam kantor, macam pos jaga keamanan ataupun pos jaga parkir yang mengontrol pintu masuk dan juga parkir di halaman. Berikut merupakan denah basement untuk gedung hotel dan gedung mall. Tamu hotel dan pengunjung mall akan menggunakan basement ini secara bersamaan, di mana parkir motor yang sudah disediakan mencakup kurang lebih sebanyak 325 slot parkir untuk roda 2. Sedangkan untuk roda 4 sudah disediakan slot parkir sebanyak kurang lebih 175 mobil. Untuk mekanisme sirkulasinya, ketika tamu ataupun pengunjung turun, jalur yang sudah dibagi menjadi dua, yaitu jalur untuk roda 2 dan roda 4 dengan adanya pembatas, sehingga tamu yang mengendarai roda 2 dapat langsung berbelok ke kiri untuk mencari parkir yang sudah disediakan. Dan untuk pengunjung mall yang mengendarai mobil dapat mengikuti sirkulasi yang sudah ditentukan untuk menemukan posisi parkir yang kosong untuk memarkirkan kendaraannya. Kemudian saya menempatkan 2 pos keamanan parkir pada bagian di depan pintu masuk dan juga di dekat pintu keluar. Tujuannya agar selain mengontrol parkir, petugas dapat juga menjaga ketertiban, keamanan, dan juga mengantisipasi jika terjadi kecelakaan ketika berada di ram untuk naik dan turun dari basement. Kemudian selebihnya pada ruang basement ini terdapat ruang mekanikal untuk mall, kemudian toilet basement, terdapat gudang mall. Selebihnya untuk tamu yang berkeperluan untuk menuju hotel dapat memarkirkan kendaraannya di dekat hotel. Kemudian untuk yang mall juga demikian, keduanya dapat menggunakan baik lift maupun tangga yang sudah disediakan oleh gedung untuk naik ke lantai 1 bangunan. Berikut merupakan gambaran detail terhadap beberapa objek untuk memberikan penjelasan lebih baik, yaitu pertama detail ruang luar halaman depan mall, di mana terdapat posisi parkir mobil, kemudian ada jalur dengan bentang yang cukup besar sehingga mengurangi kemungkinan macet pada jalan di depan bangunan. Kemudian terdapat taman selebar 3 meter yang sesudahnya ada jalur untuk pejalan kaki. Baru
setelahnya adalah teras gedung selebar 3 meter. Kemudian detail kedua yaitu detail gate masuk dan keluar basement yang sebelumnya, dimana pada gambar denah tersebut saya membagikan dua jalur yaitu jalur untuk motor dan jalur untuk mobil masuk ke dalam basement, dan di sebelah kiri maupun sebelah kanan masing-masing jalur tersebut ada palang pintu atau tiket box, di mana sebelum pengunjung memarkirkan kendaraan, mereka terlebih dahulu melewati palang pintu tersebut untuk mengambil tiket, untuk nantinya mereka bayarkan tarif parkir basement pada pintu keluar, sehingga orang-orang yang telah memarkirkan kendaraan dapat naik, tidak hanya menggunakan tangga maupun lift. Mereka yang memarkirkan kendaraannya dekat dengan pintu keluar basement dapat berjalan kaki langsung untuk keluar dari basement dengan jalan setapak yang sudah disediakan. Berikut juga ada gambaran secara tampaknya pada gambar sebelah kanan. Berikut merupakan hubungan ruang yang mendasari munculnya ruang-ruang pada denah lantai 1, seperti gambar yang saya tampilkan berikut, di mana ada main entrance masing-masing untuk hotel, main entrance masing-masing untuk mall, di mana setelah orang masuk akan menjumpai terlebih dahulu lobi, baru setelahnya mereka jalan ke tempat-tempat yang mereka perlukan, seperti sirkulasi yang sudah dituliskan di bawah gambar. Berikut denah lantai 2, di mana di lantai 2 ini hotel memuat ruang mulai dari kantor pengelola hotel, kemudian beberapa ruang disediakan untuk disewakan, seperti ruang rapat. Di sini terdapat dua jenis tipe ruang rapat, yaitu ruang rapat dengan dimensi 8x16 dan ruang rapat dengan ukuran 8x6. Ruang rapat ini disewakan untuk siapa saja yang memerlukan ruang meeting. Kemudian terdapat musola hotel saya tempatkan pada lantai 2 dengan tujuan agar tamu hotel ataupun tamu yang berkepentingan untuk menyewa ruangan rapat dengan mudah dapat melaksanakan ibadah sholat berdekatan dengan ruangan sewa tersebut, dan juga pada tamu yang dari lantai 1 juga tidak terlalu berjauhan untuk seandainya untuk mau mengerjakan sholat di musola hotel. Musola hotelnya memiliki luasan sebesar 64 meter persegi. Kemudian pada bagian mall pada lantai 2 dominan dengan retail yang ditandai dengan huruf R. Kemudian terdapat bookstore, retail yang masing-masing memiliki luasan ruang yang berbeda-beda. Kemudian pada ruangan mall lantai 2 ini juga saya sediakan ruang musola agar pengunjung mall dapat dengan mudah melaksanakan ibadah dan dengan tidak terlalu jauh jaraknya antar lantai. Jadi harapannya pengunjung lantai 1 mudah untuk akses ke musola, dan pengunjung lantai 3 dan 4 juga mudah.
Kemudian pada kelebihan lainnya, pada lantai 2 ini terdapat ruang laktasi bersebelahan dengan toilet wanita, yang seperti yang ada pada gambar. Kemudian area loading dock pada lantai 2 ini memuat storage untuk keperluan retail pada lantai 2, di mana disediakan lift service banyak 2 untuk keperluan pedagang retail dan servis lainnya. Terdapat 2 AHU yang secara asumsi untuk mendistribusikan AC untuk ruangan pada lantai 2 ini. Pada lantai 3 ini hotel menyediakan ruang housekeeping untuk keperluan persiapan kamar hotel dan kebersihan dan segala macam yang dikerjakan oleh housekeeping untuk hotel. Kemudian terdapat ruang spa untuk hotel. Kemudian lantai 3 mall didominasi oleh department store dengan sebesar 2.592 meter persegi. Kemudian sisa ruang lainnya dapat dimanfaatkan oleh retail-retail yang dapat menyewakan ruang yang sudah ditentukan oleh mall. Selebihnya sama seperti sebelumnya, terdapat ruang penyimpanan storage mall lantai 3 dengan AHU lantai 3. Kemudian department store saya asumsikan memiliki ruang AHU sendiri untuk penyuplaian udara untuk luasan department store yang cukup luas. Selanjutnya pada lantai 4 ini merupakan tingkat terakhir untuk mall, di mana fasilitas yang disediakan adalah game station, kemudian terdapat food court, kemudian terdapat sinema yang masih saya asumsikan memiliki 4 studio untuk menonton. Kemudian bersebelahan dengan gedung mall terdapat restoran hotel dengan luasan kurang lebih 960 meter persegi dilengkapi dengan dapur hotel. Berikut lantai 13 hingga 14 terdapat perubahan, yaitu sudah adanya kamar suite. Akan ada 1 kamar suite di tiap lantai 13 dan 14, sehingga yang membedakannya adalah akan ada 2 kamar suite pada denah berikutnya. Selebihnya masih sama. Sedangkan pada lantai 15 mengalami perubahan, yaitu ada tipe unit yang dinamakan dengan Presidential Suite yang kurang lebih luasannya 100 meter persegi. Selebihnya tetap ada kamar unit superior sebanyak 17 kamar maupun deluxe sebanyak 13 kamar. Sedangkan untuk Presidential Suite disiapkan hanya 1 unit kamar. Berikut merupakan beberapa gambaran tampak sementara yang menampilkan posisi jendela kaca pada fasad bangunan. Berikut merupakan gambaran potongan pada bangunan yang menampilkan ruang dalam yang terpotong pada garis potongan tersebut, di mana tampak bangunan menggunakan pondasi tiang pancang untuk gedung, sedangkan ballroom menggunakan pondasi tapak. Bentang antar kolom pada gedung adalah 8 meter.
dan masing-masing lantai memiliki tinggi yang berbeda. Pada lantai 1 yaitu tingginya 5 meter, lantai 2 hingga lantai 4 4,4, dan lantai berikutnya 3,8 meter untuk ruangan kamar tinggi lantai. Ini adalah sketsa modul kamar yang saya gunakan untuk rancangan hotel, yaitu modul kamarnya 8 kali 4 dan 4 kali 6. Untuk 4 kali 6 menjadi unit kamar superior, dan sedangkan 8 kali 4 menjadi unit kamar deluxe. Berikut perspektif interior untuk kamar tipe deluxe. Terdapat bed ukuran king size 2x2, kemudian terdapat sofa yang menghadap ke arah jendela, berikut suasana yang ditampilkan oleh perspektif interior lobby mall melalui sketsa berikut. Berikut 3 dimensi untuk gambar gedung hotel dan mall. Masuk ke bagian konsep struktur. Jenis fondasi struktur yang digunakan adalah tiang pancang. Tiang pancang merupakan jenis fondasi yang lazim digunakan untuk bangunan tinggi, karena beberapa alasan pemilihan tiang pancang, yang diantaranya adalah tiang pancang mampu menahan beban kekuatan yang cukup besar. Kemudian pelaksanaannya cukup mudah dan relatif cepat. Berikutnya, struktur utama yang saya gunakan pada rancangan ini adalah rigid frame dan core, di mana kolom dan balok, hubungan kekakuan kolom dan balok ditambahkan dengan kekakuan dinding geser pada core, yaitu shear wall. Berikut merupakan asumsi perhitungan untuk kolom dan balok dengan bentang dan grid kolom 8x8. Sedangkan ini adalah struktur atap yang saya gunakan, yaitu atap dak beton. Kemudian pada bagian-bagian yang akan ditanamkan tanaman, baik berupa rumput, tanah maupun tanaman hias, nantinya akan menggunakan prinsip seperti yang di bawah, yaitu khusus green roof, di mana ada beberapa layer yang perlu dipersiapkan, mulai dari plat duct, kemudian layer kedua yaitu drainase, layer ketiganya media filter untuk tanaman, dan barulah tanaman ataupun tanah rumput dapat ditanami di atas bangunan, di atas lantai bangunan. Untuk konsep utilitas bangunan, saya merencanakan hotel dan mall masing-masing memiliki bangunan utilitas yang dimana terdapat 3 ruang, yaitu ruang pompa, ruang genset, dan ruang trafo. Untuk distribusi air bersih seperti biasanya melalui PDAM, kemudian masuk melalui meteran, kemudian air PDAM ditampung di ground water tank yang dibuatkan di bawah ruangan pompa di bawah bangunan utilitas. Kemudian air disalurkan dengan pompa, kemudian
dialirkan ke water tank atas dengan pompa, dan nantinya akan dapat keluar pada titik-titik keran yang sudah disediakan di tiap gedung. Pada pembuangan air kotor ini ada dua jenis air kotor, yaitu ada air tinja dan juga air sisa limbah. Masing-masing akan dialirkan ke pipa SAF yang sudah disediakan dan lalu langsung menuju ke biofilter yang terdapat di halaman gedung. Sumber listrik dari PLN mengalami penurunan tegangan listrik pada ruang trafo, kemudian barulah dapat diteruskan ke meteran, kemudian automatic transfer switch, itu juga dapat menghubungkan ke genset apabila mati lampu. Kemudian dari meteran automatic transfer switch ke panel tiap lantai untuk peralatan jaringan, penerangan, pompa, dan transportasi vertikal yang ada di gedung.